Bersama Selicia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan anak-anak korban banjir di Mataram mengikuti permainan dan hiburan untuk memulihkan trauma. Pastikan pengusutan kematian Brigadir Nur Hadi berjalan profesional. Kompolnas mengunjungi 3 tersangka dan penyidik di Polda Nusa Tenggara Barat. Kawasan Pantai An akan dibangun hotel. Pemda Lombok Tengah minta warga bongkar lapak secara mandiri. Kematian Brigadir Nur Hadi, salah seorang anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga dibunuh 2 atasannya, mendapatkan perhatian dari Komisi Kepolisian Nasional. Jumat sore, Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dan Supardi Hamid datang langsung mengunjungi 3 tersangka yang ditahan di Lapas Tati Polda NTB. Selain menemui para tersangka, Kompolnas juga meminta penjelasan sejauh mana proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Kompolnas juga meminta masyarakat bersabar dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Nur Hadi kepada Polda NTB. Apapun teka-teki dan kejelasan tentang peran masing-masing tersangka yang belum terungkap, Kompolnas memastikan hal itu akan dibuka nanti dalam proses persidangan. Banyak hal yang kami temukan, yaitu seperti halnya kita juga mendengarkan keterangan dari saksi ahli dari farmakologi, ahli dari kedokteran, forensik, seperti apa penyebab kematian dan sebagainya. Nah itu bagus tuh. Karena itu untuk bisa memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah yang dibutuhkan oleh penyidik supaya bisa diterima oleh JPU. Selain memastikan pengusutan kasus kematian Nur Hadi berjalan sesuai dengan aturan, Kompolnas juga mendorong agar aparat kepolisian bekerja cepat dan transparan untuk menepis isu-isu miring yang beredar di masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pemuda berinisial DR asal Kelurahan Sayang-Sayang diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena diduga mencuri sembako di sebuah pertokoan di Kecamatan Sandubaya. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang tokonya dibobol maling dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Dari keterangan saksi dan bukti CCTV, petugas akhirnya membekuk tersangka dengan barang bukti 5 kemasan minyak goreng dan 12 bungkus pasta gigi sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka masuk dengan merusak atap dan plafon, kemudian menggasak sembako dan uang dalam laci kasir dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Jadi pelaku yang melakukan pencurian di pertokoan di Pasar Sayang-Sayang, modusnya pelaku membobol seng yang ada di atas atap karena dilihat rusak. Kemudian pelaku naik pohon di sana, kemudian karena sudah rusak, pelaku menggunakan parang melakukan pembobolan, kemudian masuk dan mengambil barang-barang jualan toko. Tersangka mengaku mencuri sembako untuk modal berjudi online. Saya yang banyak ambil apa? Minyak goreng ya. Apalagi? Sama Pepsoden ya. Sama Uang berapa? 500.000. Bersama siapa? Sendiri ya. 600 ya. Terus uangnya masih sudah dipakai? Untuk beli slot. Oh, untuk judi online ya. Atas ulahnya, pemuda 23 tahun tersebut dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria bernama Rudi dan Faisal diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika.
Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Karangbongkot saat sedang menunggu pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar. Dari tangan keduanya, polisi menyita 27 paket hemat sabu-sabu seberat 9,71 gram, alat isap dan uang tunai 1,9 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penggerebekan terhadap keduanya dilakukan atas laporan warga yang resah dengan ulah mereka diduga berbisnis narkoba di rumahnya. Padahal desanya ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba oleh polisi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada kami bahwa di sebuah rumah di Desa Karangbongkot sering digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 20.25 WITA, kami langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang pada saat itu sedang menunggu pembeli dan sekaligus menyiapkan alat-alat yang akan dia gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tersangka mengaku mengedarkan narkoba sejak 7 bulan. Ia tertarik mengedarkan barang haram itu karena tergiur keuntungan yang berlipat. Untuk dijual atau untuk diapakan? Dijual. Dijual. Satu paketnya berapa? Kalau belah. Kalau belah sudah dijual 150 ya? Udah lama jual? Ya enggak. Baru berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 6 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Pemuda berinisial AG asal Kelurahan Monjok diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Selaparang karena diduga mencuri burung kicauan jenis murai batu milik tetangganya. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan burung kicauan seharga 7 juta rupiah karena dicuri orang. Polisi menangkap AG di rumahnya setelah menemukan burung tersebut dijual kepada seorang warga di lingkungan tempat tinggalnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku masuk rumah dengan memanjat tembok dan membawa kabur burung bersama sangkarnya pada malam hari saat korban sedang tertidur. Pelaku melakukan pencurian pada malam hari yang pada saat itu korban lagi beristirahat. Pelaku memanjat tembok rumah korban. Jadi pada saat itu pelaku berhasil mencuri 1 ekor burung murai beserta sangkarnya. Tersangka menjual burung curian seharga Rp800.000 dan digunakan untuk membeli makanan dan bersenang-senang. Burung itu kamu bawa kemana? Dijual, Pak. Jual. Berapa kamu jual? 800. 400. Sama siapa kamu jual? Sama teman saya. Uangnya mau pakai apa uang itu pencurian? Mau makan sama beli minuman sehari-hari buat sehari-hari, Pak. Buat kebutuhan sehari-hari. Atas ulahnya, pemuda berusia 23 tahun tersebut dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.